tepatnya hari pertama puasa, di mana pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus sekitar 2 tahun yang lalu. Tepat banget 2 tahun yang lalu, dari 2017, sekarang 2020. Sekitar 3 atau 2 tahun, di mana malam hari ini saya ikut taraweh dan besoknya saya mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Perjalanannya tidak mudah, banyak rintangan. Di sini saya akan menceritakan kesaksian hidup saya tentang anak saya, yaitu Jennifer, di mana waktu pada saat itu setelah saya diusir oleh keluarga, kemudian saya menculik anak saya sendiri dari rumah saya sendiri karena orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk saya membawa anak saya, karena orang tua saya tidak mau saya dan anak saya mengikuti Tuhan Yesus. Pada hari itu anak saya lagi sakit demam tinggi, panas banget. Terus saya bawa kabur dengan saya bawa mobil sendiri, dengan anak yang umur 3 tahun nangis-nangis yang gak bisa diem di rumah. Sedih banget pada saat itu, karena memang tidak ada orang yang mendukung aku, keluarga aku, karena aku pindah keyakinan. Di jalan anak saya berontak, sedangkan dia juga lagi sakit, panas, dan saya telepon teman saya, tolong saya lagi di Bogor, saya lagi membawa anak saya lari dari rumah saya sendiri karena memang orang tua tidak mengizinkan. Pada saat itu saya bawa ke dokter si anak saya yang sakit, dan saya bawa ke Jakarta untuk tinggal sama saya, karena saya memutuskan saya dan anak saya untuk pindah keyakinan. Dan saya rasa tidak cukup sulit ya mendidik anak saya untuk memperkenalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Puji Tuhan, dia sangat-sangat terima Tuhan Yesus, dan dengan gampangnya seketika dia juga masuk sekolah Kristen. Sangat gampang sekali, sangat sama sekali, dan si anak ini juga tidak kaget. Sedangkan si anak ini mama saya ajarkan dia ngaji kalau sore, terus dia baca ya, dia ngaji intinya, dan dia diajarkan untuk segala macam. Tapi puji Tuhan, anak saya ikut kembali dengan puji Tuhan, saya membawa anak saya untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan akhirnya dia sekarang kayak yang ngingetin, mama kok nggak doa, mama udah makan, mama mau makan kok nggak doa. Dia kayak penyemangat saya banget sekarang, kayak buat kok ini anak sumpah gitu, speechless. Dia suka ngingetin aku untuk doa. Kalau aku lagi mau nyetir mobil, dia suka bilang, ma udah doa belum gitu. Jadi dia sangat terima banget gitu. Gak ada yang kaget di dia itu. Kadang dia nanya, Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan kita, juru selamat kita. Itu yang saya terapkan ke dia, dan akhirnya sekarang dia benar-benar terima banget gitu. Sekarang genap berapa tahun saya ikut Tuhan Yesus Kristus, dimana tepat pada hari ini 3 tahun apa 2 tahun dari 2017, sekarang puasa pertama, dan besoknya saya masuk Kristen. Ini speechless, momen yang paling berharga banget buat saya. Kalau di flashback kayaknya saya mau nangis gitu. Saya mau nangis banget
karena saya ingat gitu, ketika saya diproses untuk ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah gitu. Itu sangat-sangat luar biasa banget gitu kan. Kayak apa yang terjadi gitu, kok nggak nyangka sudah berapa tahun saya lewatin, dan puji Tuhan sekarang saya terberkati, saya penuh sukacita, saya penuh damai sejahtera, saya belajar mengampuni, saya tidak punya rasa dendam terhadap orang-orang yang menyakiti saya dulu. Saya lebih bisa mengampuni orang-orang. Ini luar biasa banget kan. Bahkan saya sering sharing sama teman-teman saya, gimana gini, banyak banget sharing sama teman-teman saya. Bahkan banyak sekarang yang DM ke saya, kok bisa sih kamu ikut Kristen? Ya saya juga tidak tahu. Saya bilang, banyak yang tanya gimana caranya, gimana kamu pertama kali ketemu Tuhan Yesus? Speechless, saya nggak tahu itu siapa. Saya bilang, dia luar biasa banget buat saya. Dia mengubah hidup saya untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih kuat, menjadi lebih tegar, menjadi lebih sabar, menjadi lebih bisa memaafkan orang lain bahwa sekalipun dia salah. Belajar menghargai, gimana itu benar-benar 180 derajat Tuhan ubah hidup gue banget guys. Benar-benar dia bagi gue segalanya, benar-benar segalanya dalam hidup gue. Karena ada satu karena dia benar-benar sumber kekuatan, sumber pengharapan dan penghiburan gue banget guys. Gue sorry ya, gue pakai gue lagi, tadi pakai saya, maaf. Nah jadi gini, saya tahun lalu sekitar pokoknya tahun lalu saya periksa di dokter Menteng, bukan dokter Menteng ya, rumah sakit Menteng. Kata dokter Indonesia lebih mengejutkan lagi guys, katanya gue ini sakit apa sih namanya, HPV aktif 30%. Bayangin guys, speechless gue pikir kanker dong, bener nggak? Rahim lo, yang rahim lo, bener. Gimana sih? Di situ gue, wah kanker rahim nih, ujung-ujungnya gue mati nih. Soalnya gue udah pap smear, udah gue tes segala macem, dokter Indonesia selalu bilang 30% HPV aktif. Gue nggak ngerti itu terjemah, gue bawa semua ke Singapura dan gue dites. Puji Tuhan luar biasa, gue nggak kena kanker serviks. Padahal dokter Indonesia tuh bilang gue udah kena 30%. Di situ gue nangis lagi, ya Tuhan, lu tuh kan selamatin gue lagi gitu. Gue aja gak nyangka. Gue pernah cerita ke temen deket gue takut mati, gue bilang gitu. Kenapa? Dokter Indonesia vonis gue ini udah ada virus di rahim gue. 2 kali check up gue pertama gue ke Singapura tahun kemarin Januari, tahun kemarin gue cek ke Singapura, tidak ada apa-apa. Dan di bulan Januari, akhir Januari 2020 gue cek kembali, gue pap smear segala macem, gue cek di Penang, ternyata gue negatif. Haleluya, gak sih lu? Speechless gak sih lu? Jadi gue WA-in temen-temen dokter gue dong, dok ini gimana? Wah bu, ibu mesti periksa, takut ini ada bakteri yang masuk katanya. Lu takut gak sih jadi gue guys? Dokter Indonesia udah vonis begitu loh. Gue banyak temen dokter dan gue bilang gue tanya-tanya, ya udah bu, ibu berangkat aja ke ini. Gue 2 dokter loh, dalam 2 tahun itu gue ganti 2 dokter.
satu dokter yang di Singapura, yang kedua dokter yang di Penang terakhir gue pergi. Dan puji Tuhan banget, gue ini apa, gue udah apa namanya, udah cek kembali, ternyata itu negatif semua. Speechless gak, gimana gue gak makin sayang sama Tuhan gue, gimana gue gak makin cinta sama Tuhan gue, gimana gue bisa ngelepasin Tuhan yang seajaib itu. Di dalam ruang tunggu gue duduk begini, Tuhan jangan sampai gue kena kanker serviks. Karena apa? Karena gue masih punya anak kecil, mau dibawa, mau kayak gimana nanti hidupnya. Sampai gue ngomong gitu loh guys. Dan bener gue WA-in dokter gue, dok ini hasilnya dari sini, dari si rumah sakit ini. Oh bu, puji Tuhan bu, kebetulan si dokternya ini juga Kristen. Oh puji Tuhan bu, katanya ibu rahim ibu bersih, tidak ada apa-apa. Luar biasa gak sih guys tuh. Jadi gue bener-bener gimana gue gak makin cinta sama Tuhan gue. Dia sudah nyelamatin dari hidup gue yang kemarin itu sempat gue diponis sakit ginjal, dan tiba-tiba juga gue gak selang 6 bulan gue diponis sakit kanker serviks, dan udah 30%. Dan gue cek ternyata bener-bener rahim gue bersih. Sampai 2 kali ngecek. Ini buktinya waktu itu ternyata di handphone satu lagi, dan ternyata bener-bener gak ada apa-apa. Gue pulang dengan tenang, dengan gembira, dengan sangat lega. Tuhan gue luar biasa. Gue bisa tenang, bersyukur banget sama Tuhan gue ini. Selalu diponis sakit yang amatir, tapi ternyata gue baik-baik aja gitu. Gue percaya Tuhan Yesus selalu melindungi gue. Gue percaya Tuhan Yesus selalu ada buat gue ketika gue butuhin. Gue percaya, sangat-sangat percaya, ketika gue dalam kesusahan, Tuhan Yesus datang nyelamatin gue. Ketika gue terpuruk, dia selalu datang. Meskipun gue tanpa support orang tua, tanpa support teman, tanpa support siapapun, tapi gue tegar, gue siap terima apapun, asalkan Tuhan Yesus tetap menopang hidup gue. Bener, gue tidak butuh siapapun yang untuk bilang, Jess kamu baik-baik aja, Jess kamu gimana. Gue gak butuh. Gue cuma butuh Tuhan gue di samping gue. Ketika ada dia, itu udah cukup, lebih dari cukup. Lebih dari teman, lebih dari orang tua, lebih dari saudara, lebih dari siapapun yang gue punya di dunia ini. Ya, ini anak gue, Jennifer. Ini Jennifer, dia juga terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dia. Dan kami selalu berdoa setiap malam. Ketika kami mau tidur, kita pujian penyembahan berdua. Dia baca Alkitab guys. Dia terima Tuhan Yesus juga dong. Gimana kalian gak seneng gitu gue sebagai orang tua? Sumpah, dia yang awalnya juga muslim, seketika gue pindahin untuk terima Tuhan Yesus, dan dia sekolah di Kristen. Tapi puji Tuhan anak ini langsung terima. Gue luar biasa terima kasih banget kepada Tuhan yang selalu menjaga kami berdua, yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Sayang, kamu mau ngomong? Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurang kencang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah jaga Jennifer. Tuhan Yesus telah jaga Jennifer. Dan Tuhan Yesus menjadi juru selamat Jennifer. Dan Tuhan Yesus menjadi juru selamat Jennifer. Oke sayang, terima kasih sayang.
Guys, gue ada satu ayat andalan banget. Ini ayatnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16, itu ayat andalan gue banget. Bener-bener terberkati sama ayat itu, karena memang luar biasa banget. Ketika kita percaya, kita imani, semua akan terjadi pada hidup kita sesuai waktunya Tuhan. Gak usah maksa, karena itu apa ya, karena ketika Tuhan kasih, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Tetap percaya Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali dan juru selamat kita. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya.